Yang pertama saya mohon maaf ya, pertemuan pertama kita ini secara virtual ya. Harusnya ya langsung ya, seperti kelas RA. Tetapi memang saya ada kegiatan di lapangan. Baik, untuk yang pertama silakan kalian absen nih. Kalian presensi ya, kelas RB itu ada di barcode sebelah kiri. Itu untuk kelas RC barcode sebelah kanan. Ya. Nah, untuk pertemuan pertama saya akan menyampaikan ya ada rencana pembelajaran semester ya, dan juga nanti saya minta kalian siapa yang bersedia menjadi ketua kelas ya, akan saya menjadi ketua kelas di Siakat gitu ya. Dan nanti ada beberapa materi pendahuluan. Baik, sebelum itu saya akan menyampaikan sembari kalian berpikir ya siapa yang mau jadi ketua kelas, atau sudah ada yang sekarang mau jadi ketua kelas. Kelas RB ada yang mau jadi ketua kelas? Angkat tangan, angkat tangan. Panji, coba on cam Panji. Baik Pak, benar Pak. Oke. Belum kelihatan Panji mukanya. Ini Pak, nge-lag Pak sepertinya Pak. Oke. Jadi Panji kelas RB ya. Betul Pak. Untuk kelas RC siapa? Claudio Siboro duluan. Coba on cam Claudio. Panji Pratama Naldi ya. Betul Pak. Kelas RC siapa tadi? Claudio, coba on cam. Sudah Pak, sudah. Kelas RC ya, Macbeth. Claudio Bintang Siboro ya. Betul Pak. Dah. Jadi tolong Panji dan Claudio ya. Kalian nanti akan mengisi BAP sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Jangan disamakan dengan RPS nanti gitu ya. Kalau memang saya nggak kuliah, ya tulis nggak kuliah gitu ya. Kalau misalnya materinya berbeda dengan apa yang di RPS, ya ditulis. Artinya apa yang saya sampaikan ketika saya di kelas. Gitu ya. Tolong itu diingat. Dan untuk kalian tulis di siak. Dan kalian tulis di siakat ya. Setelah pembelajaran mulai selesai gitu ya. Biar hari itu langsung kalian isi. Jangan nanti ditumpuk ya. Di akhir baru kalian isi. Oke. Nah, untuk BAP ini saya nggak ada yang apa namanya itu yang hard ya, yang fisik. Saya BAP-nya dari siakat ya. Jadi kalian nggak perlu tanda tangan, nggak usah tulis tangan gitu ya BAP-nya. Artinya kalian perlu mengirimkan tanda tangan digital ke saya ya. Panji dan Claudio, tolong kirim ke WA ya. WA saya sudah ada nomor HP saya ya. Tanda tangan digital kalian. Oke, itu ya. Ada yang tanyakan ketua kelas Panji dan Claudio? Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup. Ada yang tanyakan yang lain? Rido, silakan. Assalamualaikum Pak, selamat malam Pak. Selamat malam. Izin Pak, ini kan HP saya lagi rusak Pak. Bisa minta itu nggak Pak, kalau absen manual gitu? Oke ya, untuk pertemuan pertama saya toleransi. Untuk minggu selanjutnya tolong diperbaiki ya. Mau itu akun siakat ya, OHP kalian, itu tolong kalian perbaiki. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Bapak. Ya, silakan yang bisa presensi, tolong dipresensi dulu kalian ya. Sebelum saya mulai ke RPS. Yang lain ada yang tanyakan sebelum saya mulai? Nggak ada ya? Baik,
ketua kelas saya Panji, silakan offline kalau mau offline ya, biar nggak nge-lag gitu ya. Kalau kamu paket biar nggak habis paketnya ya, nggak apa-apa ya off cam ya. Tapi kalau kalian on cam juga boleh, nggak apa-apa ya, silakan saja. Nah, Baik, Pak. mungkin kalian sudah pernah melihat saya ya di prodi gitu ya, atau di mana di kelas gitu ya. Saya bidang keilmuannya memang geoteknik gitu ya, juga nanti di bidang main plan gitu ya, perencanaan tambang, juga nanti di blasting atau peledakan gitu ya. Jadi kalau kalian nanti ada tertarik penelitian ke arah bidang ilmu tersebut, saya bisa membimbing gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, di mata kuliah mekanika batuan ini ya, perlu kalian tahu ya, bahwa materi-materi atau mata kuliah ini aja yang nggak usah materinya, ini mata kuliah ini menjadi syarat banyak sekali mata kuliah yang akan kalian ambil di semester berikutnya. Dan perlu kalian ingat juga, mekanika batuan ini ada syarat juga. Kira-kira ada nggak yang nggak lulus geologi dan nggak lulus mekanika teknik? Lulus semua? Lulus semua ya? Ya kalau enggak, kalian belum boleh mengambil mekanika batuan karena syaratnya itu geologi gitu ya. Mekanika teknik gitu ya. Mekanika fluida itu harus kan lulus ya. Kalau mekanika batuan nggak lulus, kan nggak boleh mengambil peledakan ya. Itu nggak boleh diambil ya, karena syaratnya itu di mekanika batuan ini. Dan mata kuliah geoteknik lainnya, misal ada genetik tambang, ada kestabilan bawah tanah itu nggak boleh diambil ya. Baik, sebelum itu kita mulai dulu di RPS ya. Nah, ini RPS akan saya bagikan termasuk juga nanti materi pertama ya di GCR, agar kalian bisa membaca apa saja yang akan saya sampaikan di minggu-minggu pertemuan setiap minggunya gitu ya. Nah, di mata kuliah ini gitu ya, kalian akan diharapkan ya, dan saya akan berusaha, kalian akan menguasai beberapa kemampuan ya, yang di sini dijadikan sebagai CPMK atau capaian mata kuliah ya. Oke, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi yang pertama, setelah kalian mendapatkan mata kuliah di mekanika batuan ya, kalau lulus artinya kalian mampu untuk menunjukkan pengetahuan dasar mekanika batuan ya. Nanti mekanika batuan itu apa ya di materinya. Oke. Kalian sebenarnya untuk teorinya banyak sekali uji lab untuk mekanika batuan ya. Tapi kita akan demonstrasi ataupun kita praktek untuk pengujian kuat tekan atau UCS ya, Uniaxial Compressive Strength. Itu ya. Jadi ada kegiatan di lapangan juga. Yang terakhir ya, kalian diharapkan mampu menggunakan metode yang tepat untuk menyimpulkan dan memberikan rekomendasi dari hasil studi kasus kestabilan lereng dan terowongan menggunakan software ini ya. Jadi rekomendasi kalian bukan hanya empirik atau analitik gitu ya, tetapi numerik ya. Saya akan ajarkan kalian slide dan ajarkan PES2 ya. Walaupun kalian nggak ngambil mata kuliah software tambang ya, tapi di sini akan lebih detail untuk mempelajari slide dan PES2. Kalau di software tambang, saya hanya memperkenalkan ya. Inilah software geotek ya. Untuk kestabilan lereng itu slide, untuk kestabilan terowongan itu PES2. Nah, itu bedanya ya. Jadi yang mengambil software tambang, nanti jangan salah kaprah, bahwa kalau ngambil software tambang, itu bisa semua software yang nggak mungkin ya. Karena tujuan dari mata kuliah software tambang itu agar kalian mengenal software apa saja yang bisa digunakan kalau kalau kalian ya maksudnya, kalau kalian itu memiliki konsentrasi di bidang ilmu apa ya. Misal kalian kalau di geotek ya, itu cuman slide PES2 gitu ya. Kalau kalian mau ada rencana main plan bisa surpak gitu ya. Nah,
ketika kalian sudah memilih bidang ilmu tersebut, kalian bisa mulai mendalami software itu. Nggak perlu menguasai semua software, ya. Berat sekali gitu ya. Ketika kalian bekerja juga, yakin kalian akan diletakkan di salah satu bidang gitu ya. Nggak mungkin diletakkan di semua bidang dan dipaksa untuk mengetahui atau memahami semuanya. Nggak mungkin gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah ini ya, yang diharapkan akan kalian bawa ya setelah kalian menyelesaikan mekanika batuan ini ya. Nah, untuk untuk referensinya silakan kalian lihat di sini kan nanti ya. Kalian bisa, dan materi-materi yang akan saya sampaikan ya di sini sudah ada semua gitu ya. Oke. Kalian bisa baca nanti ya ini sampai nanti akhir. Oke. Nah, untuk RPS ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke sini ya. Silakan kalau yang ditanyakan, Jason. Enggak, Pak. Tadi mau jawab enggak, Pak. Oke. Nah ya. Jadi kita masuk ke materi ya. Jadi untuk materi pertama ya, hanya berdefinisi dan aplikasi mekanika batuan. Tetapi definisi ini akan saya masukkan ada 2 hal ya. Yang pertama ada sejarah, bagaimana munculnya cabang mata kuliah atau cabang ilmu ya, cabang ilmu mekanika batuan ya. Yang kedua nanti bagaimana aplikasi mekanika batuan. Saya kasih contoh untuk investigasi geoteknik ya. Oke ya. Nah, sebelum itu ya saya sampaikan ada beberapa poin di kontrak kuliah ya, bahwa nanti dalam penilaian mekanika batuan ya, itu harus minimal ya, itu 85 ya, ini salah kurang dikit ya. Lebih dari sama dengan 85. Ketika kalian ingin mendapatkan nilai A, ya, ketika kalian nilainya 71 ya, oke, itu kalian sudah mendapatkan nilai AB, gitu ya. Nah, kenapa saya nggak, mungkin sedikit berbeda dengan dosen lain, menggunakan paling maksimum untuk mendapatkan nilai A itu batasnya 75 gitu ya. Karena sampai sekarang saya sangat tidak bisa ya menghilangkan nilai kasihan itu ya. Jadi kalau misalnya 75 itu harusnya memang tidak ada nilai kasihan. Kalau kalian ada nilainya 74 ya 74 nilai AB gitu ya. Kalau 75 dan selebihnya baru nilai A. Enggak ada nilai kasihan itu ya. Tapi karena itu tetap dilakukan, mungkin bukan hanya saya, dosen-dosen yang lainnya juga. Makanya saya naikkan batas atas ya. Batas bawah untuk nilai A. Jadi kalau kalian merasa berat, kalian cukup nilai AB ya. Nilai AB itu cukup 71, kalian dapat nilai AB. Begitu ya. Nah, bagaimana kalian mendapatkan nilai AB ini ya? Kalian harus mengerjakan 4 komponen penilaian. Yang pertama ada UAS ya. Ada UTS, ada tugas, ada kuis. UAS UTS ini kalau digabungkan dia 70%. Jadi kalau kalian 70% ini benar semua, kalian sudah dapat nilai B sebenarnya ya. Nah, ada juga nilai tugas, ada nilai kuis. Nah, nilai tugas ini per kelompok gitu ya. Nanti saya kasih soalnya gitu ya. Untuk kalian kerjakan bersama-sama. Nilai kelompoknya pasti sama. Nilai kuis ini juga nanti per kelompok gitu ya. Kalian akan menggunakan Kahoot ya. Jadi perwakilan ya. Mungkin nanti perwakilan satu kelompok atau satu atau dua orang setiap kelompoknya untuk mengikuti kuis di Kahoot ya. Itu untuk kuis ya. Nah, untuk UTS UAS saya akan ganti menjadi project based learning ya. Jadi tidak ada UAS saya kasih soal ya, kan duduk di kelas mengerjakan tertulis ya. Ada potensi untuk curang gitu ya. Itu nggak saya lakukan ya. Nah, kalau saya project based learning, 1 minggu sebelum UTS, 1 minggu sebelum UAS, itu saya berikan soal-soal yang data-datanya itu dari
lapangan, gitu ya. Akan kalian selesaikan selama 1 minggu, gitu ya. Di jadwal UTS dan UAS kalian tinggal kumpulkan. Oke? Baik, untuk petes ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ini rencana pertemuan kita ya. Saya hybrid gitu ya. Untuk kondisi sekarang gitu ya. Sebenarnya saya dari kemarin gitu ya, itu luring semua gitu ya. Tetapi memang kampus kita belum siap. Saya nggak tahu sampai kapan ruangan kelas di ITERA itu siap untuk luring gitu ya. Nah, untuk amannya saya buatkan daring saja ya, untuk tertulis di PowerPoint di minggu pertama ini ya. Oke? Nah, tetapi untuk minggu 9 dan 10 saya pastikan itu luring ya, karena kalian akan praktikum di lab geoscience untuk melakukan pengujian kuat tekan ya, uji uniaxial compressive strength atau kuat tekan. Oke? Nanti juga ada uji kuat geser gitu ya, atau direct shear ya. Tapi kalau alatnya siap ya, alatnya ada tapi belum tentu siap, karena alat-alat ini itu bukan kita yang mengkoordinir ya, tapi geologi gitu ya. Ya saya nggak bisa berbuat banyak karena alat itu bukan alat tambang gitu ya, itu alat geologi. Oke, nah untuk mempersiapkan itu praktikum, tolong dari sekarang kalian membuat kelompok kecil gitu ya, di mana kalian bagi rata satu kelas itu 5 kelompok, bukan 3 kelompok, ini salah saya gitu ya. Jadi satu kelas 5 kelompok, silakan kalian buat gitu ya, dan kalian nanti kirim ke saya siapapun kelompoknya itu ya. Oke? Nah, kalau misalnya nanti udah dikirim akan saya data ya, dan tidak boleh pindah-pindah. Oke? Nggak boleh misal nanti tugas pertama kelompok A ya, kelompok 1, tugas kedua kelompok itu nggak boleh. Jadi kelompok ini akan bersama-sama mengerjakan kuis, bersama-sama mengerjakan tugas, bersama-sama mengerjakan project based learning. Jadi tolong kalian pilih benar-benar kelompok ini yang bisa diajak bekerja sama. Jangan sampai ada salah satu dari kalian gitu ya, atau beberapa menjadi beban ya. Jangan sampai digendong ya. Sama-sama kalian bekerja gitu ya. Karena apa? Nanti di tempat kerja pun kalian bekerjanya tim ya. Sehingga apa ya bilangnya, bukan kurikulum juga gitu ya. Metode untuk evaluasi hasil kuliah dengan project based learning ini cukup bagus gitu ya. Di samping memang data-datanya itu real di lapangan gitu ya. Ada target teamwork gitu ya. Jadi kerjasama dari kalian itu dinilai juga. Nah, kapan saya menilai? Ketika kalian nanti presentasi. Nah, presentasi hasil ini gitu ya, itu hanya satu. Kalau nggak di UTS atau di UAS. Gitu ya. Baik, ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Saya masuk ke materi ya. Nah, ini deskripsi singkat untuk mekanika batuan ya. Jadi tapi bukan pengertian secara ini ya, secara sains gitu ya. Ini pengertian yang saya buat agar mudah kalian ingat gitu ya. Nanti ada pengertian yang lebih apa ya, teoritis gitu ya. Nanti saya tampilkan juga ya. Nah, di mata kuliah ini gitu ya, kalian akan mengenali gitu ya batuan dari sifat fisik dan sifat mekanik gitu ya. Nah, itu yang pertama gitu ya. Dari mana kalian mengenal ini? Yang utamanya dari uji lab gitu ya. Nanti juga ada kita ke lapangan, walaupun kita kembung gitu ya. Nanti di minggu berapa ya? Di minggu 5 gitu ya, atau di minggu 4 itu kita ke lapangan, ke embung gitu ya, untuk nanti mencoba
membuat kelas massa batuan ya dengan metode RMR ya, Rock Mass Rating yang dibuat oleh Beniuski tahun 1989 gitu ya. Nah, ketika kalian mengerti gitu ya, sifat fisik, sifat mekanik itu ya, hasil dari uji lab ataupun nanti identifikasi di lapangan ya, kalian akan bisa menangani pekerjaan gitu ya ketika dihadapkan pada massa batuan yang lebih luas gitu ya. Jadi kalau di lab gitu ya atau nanti di lapangan yang sifatnya untuk mendapatkan data itu sifatnya in situ gitu ya. Masih area yang kecil, tetapi dalam mengerjakan proyek pasti masanya akan lebih besar. Makanya disebut dengan massa batuan. Nah, massa batuan itu kalian rekayasa sedemikian rupa untuk mengetahui bagaimana perilaku massa batuan itu, gitu ya. Jadi misal nih perilaku manusia aja ya, itu dipukul ada yang balik mukul gitu ya, ada yang minta maaf duluan gitu ya, ada yang membiarkan. Nah itu perilaku manusia gitu ya. Nah kalau untuk perilaku batuan gitu ya, bagaimana dia ditekan ya, apakah dia meregang lebih besar secara lateral dibandingkan meregang secara aksial gitu ya, atau dia tidak sempat terjadi regangan karena tegangan yang sangat tinggi, dia langsung failure, langsung hancur gitu ya. Nah itulah disebut dengan perilaku massa batuan gitu ya. Nah dari perilaku massa batuan ini ya, kita akan mengetahui bagaimana tegangan-tegangan itu terdistribusi di sekitar massa batuan itu. Untuk apa gitu ya? Untuk merekayasa lereng dan merekayasa terowongan atau lubang bukaan bawah tanah gitu, terowongan itu ya. Nah itu penjelasan dari mata kuliah mekanika batuan khususnya yang saya ajarkan nanti gitu ya. Nah ada pepatah gitu ya, kalau kalian tak kenal maka tak sayang ya, tapi ada berapa ya udah kenal setahun nanti malah nggak dapet kata sayangnya gitu ya. Ya mudah saja hanya nilai nanti ya kalau nggak lulus, artinya kalian nggak dapat kata sayang itu gitu ya, kalian cuma kenal. Khususnya untuk kalian yang akan fokus ke bidang ilmu atau konsentrasi di geoteknik ya. Kalian harus benar-benar kenal ya. Kalian harus benar-benar sayang dengan mekanika batuan ini. Oke? Kalau misalnya Pak saya mau ke lingkungan gitu ya, silakan aja gitu ya. Saya nggak memaksakan, cukup lulus ya, nggak perlu sayang gitu ya. Cukup kenal saja gitu ya. Dapat nilai yang cukup gitu ya. Kalian nggak akan diminta lagi paham tentang mekanika batuan ya. Tetapi kalau kalian mau paham, kalau kalian mau ke peledakan ya, kalian mau ke geoteknik, itu wajib gitu ya. Mekanika batuan ini sangat sangat diwajibkan. Nah, khusus di kami gitu ya, dibilangnya geotek engineer gitu, yang bidang ilmunya di geotek gitu ya. Ini ada istilah ini ya, kawin dengan batuan. Oke. Jadi kalau baik kalian mau di lapangan, mau kalian di lab gitu ya. Kalau saya kemarin di perusahaan itu istri nggak ada gitu ya, istri belum nikah saya kemarin gitu ya, pacar juga jauh gitu ya. Nah saya cuman bisa ngelus-ngelus batuan gitu ya, bisa ngelihat gitu ya setiap detik gitu ya, itu dilihat batuannya gitu ya, untuk mengenal bagaimana karakternya, melihat sifat fisik dan sifat mekaniknya gitu ya. Nah seserius itu kita untuk mengetahui bagaimana karakter batuan itu ya. Nah itu kami sebut ya kita harus kawin dengan batuan gitu ya. Nah karena orang geologi saya nggak tahu gitu ya, apakah mereka juga ada istilah kawin dengan batuan ini gitu ya. Tapi kalau geotek engineer itu ya itu kawin dengan batuan, dengan rock gitu ya. Kalau dengan soil enggak gitu ya. Mungkin ada geoteknik tapi geoteknik sipil, karena kita tambang berarti geotekniknya geoteknik tambang gitu ya. Kita nanti lebih banyak ketemu dengan batuan daripada dengan soil. Oke. Baik, untuk awal ini ya, deskripsi singkat dari mekanika batuan, apakah ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, ini referensi yang bisa kalian gunakan gitu ya, untuk memahami mekanika batuan atau secara umumnya adalah
bidang ilmu di geoteknik ya. Nah, yang bahasa Indonesia ada ini ya, mekanika batuan yang dibuat oleh guru besar ITB ya. Ada Prof. Made, ada Dr. Suseno, ada Prof. Rido ya. Nah, ini judulnya mekanika batuan ya. Kalau kalian mau membeli buku ini, jangan membeli yang kopi gitu ya. Kita hargai guru besar ini membuat buku ya dengan cara menghargai karya-karyanya ya, dengan membeli yang asli gitu ya. Jadi kalau kalian ada yang balik ke Jawa, ke Jakarta, mainlah ke Bandung gitu ya, untuk kolektif membeli ini. Apalagi kalau kalian mau fokus ya ke geotek engineer, wajib punya buku mekanika batuan gitu ya. Tapi kalau yang 1 sampai 4 ini bisa kalian cari di Google, mudah sekali gitu buku ini ya. Baik, nah sebelum kita ke ke definisi gitu ya, mekanika batuan, ada sejarah ya, bagaimana cabang ilmu mekanika batuan ini muncul. Mungkin nggak asing lagi kalian pernah dengar dengan terusan Panama gitu ya, di mana jalur ini digunakan sebagai jalur perdagangan ya yang sangat maju gitu ya. Bisa miliaran, bahkan puluhan miliar gitu ya. Pemilik kapal gitu ya membayar dermaga gitu, atau pelabuhan di Panama ini untuk melewati atau memangkas gitu ya. Memangkas jalur yang harusnya jauh gitu ya. Tetapi dengan ada jalur Panama ini dia lebih singkat gitu ya. Oke. Nah, untuk membuat jalur ini gitu ya, itu tidak mudah sebenarnya. Bisa kalian lihat ya perkembangan dari pembuatan jalur Panama ini ya, terusan Panama ini gitu ya. Itu ternyata banyak insiden, banyak musibah gitu ya, yang sampai menelan korban jiwa gitu ya. Zaman dulu karena tidak ada cabang ilmu mekanika batuan, mereka merekayasa lereng-lerengnya sederhana saja gitu ya. Makanya kalau air lewat gitu ya, karena air itu aktif ya, material di sebelah sini akan terkikis dan material di atasnya akan runtuh gitu ya. Nah, semakin berkembang gitu ya, ada bukit gitu ya, baik itu batuan atau itu soil, itu dibuat jenjang. Tujuannya apa? Agar bisa menjadi lebih aman. Jadi kalau tebing itu dia akan lebih aman ketika dibuat banyak jenjang daripada satu jenjang, gitu ya. Nah ini contohnya ya, evergreen ya. Bilangnya apa, distribusi, pengangkut ya, pengangkut apa ya bilangnya kalau pengangkut ini ya. Intinya ya paling besar sekarang ya distribusi barang gitu ya ke seluruh dunia itu evergreen gitu ya. Ya evergreen pasti menggunakan jalur Panama ini gitu ya. Oke, nah ini contohnya rekayasa dari cabang ilmu mekanika batuan. Lerengnya sudah berjenjang. Ini 1, 2, 3 ya, 4 dan seterusnya. Oke. Nah, nanti kalian bisa membaca gitu ya, bagaimana sejarah mekanika batuan ini muncul gitu ya. Nanti ada beberapa nama orang terkenal di mekanika batuan atau nanti khususnya di geotek engineer gitu ya. Seperti Terzaghi gitu ya, ada Joseph Stinney, nanti ada Benuski ya, ada Barton Bandis ya, ada nanti Hock and Brown gitu ya. Itu orang-orang yang terkenal di geotek engineer ya. Sayang sekali memang belum ada ya guru-guru besar yang terkenal dari Indonesia gitu ya, atau peneliti di bidang kita ini itu yang berasal dari Indonesia gitu ya. Nah, silakan kalian baca gitu ya ini untuk kalian pahami secara umum gitu ya bagaimana mekanika batuan itu muncul ya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi batuan karena mekanika batuan. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak yang paham tentang atau nggak usah pengertian yang ini ya? Yang kalian maksudkan mekanika itu apa? Kan udah lulus mekanika teknik, mekanika fluida. Nah, sekarang saya tanya tuh mekanika itu apa?
Ada yang bisa nggak? Jelaskan dengan kata-kata sederhana saja gitu ya, yang kalian ketahui. Coba, ada yang tahu apa mekanika? Ya, silakan. Apa mekanika, Jason? Izin jawab, Pak. Sepengetahuan saya mekanika itu adalah gaya gerak, Pak. Gaya gerak. Oke. Kata kuncinya ketemu gaya gitu ya. Terus ada lagi yang lain? Selain Jason, siapa lagi? Silakan, Panji. Izin menjawab Pak, setahu saya mekanika itu ya ilmu yang mempelajari terkait gerak dari suatu benda Pak. Ya, cabang ilmu gerak dari suatu benda gitu ya. Ya, kata kuncinya belum nambah ya. Itu sebenarnya ada gaya ya. Ada lagi yang lain? Silakan, Sofia. Izin Pak, menurut saya mekanika itu ilmu yang mempelajari gaya gerak suatu benda dan ada efek dari gaya yang dihasilkannya itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terakhir nih, ada nggak yang lain? Ada Jason, ada Panji, ada Sofia. Nggak ada ya? Jadi kata kuncinya itu sebenarnya ada 3 gitu ya. Ada aksi ya, ada reaksi, ada gaya gitu ya. Nah, saya menyederhanakan ini agar kalian tahu gitu ya, bahwa mekanika itu terjadi ketika ada aksi, ada sumbernya ya. Mau dia kena logam ya, mau dia kena kayu, mau dia kena batuan ya. Semuanya akan berperilaku yang disebut dengan aksi dan reaksi gitu ya. Jadi kalau dengan mungkin di ilmu kimia gitu ya, aksi reaksi kalian udah biasa gitu. Nah, aksi ini gitu ya, itu di mekanika batuan itu dimulai dengan gaya gitu ya. Nah, gaya ini kok ada kan? Karena di bumi ini tidak ada daerah yang nggak kena gravitasi. Makanya gaya itu pasti ada gitu ya. Nah, reaksinya seperti apa? Perilaku ya. Jadi batuan itu akan berperilaku gitu ya. Contohnya apa? Tadi dia akan berubah bentuk ya. Dengan diawali dengan peregangan ya. Jangan nggak tahu dengan perbedaan dari regangan gitu ya. Dan nanti dengan perpindahan gitu ya. Atau nanti deformasi itu berbeda ya. Nah, batuan itu ketika kena gaya gitu ya, kena aksi, dia akan bereaksi meregang terlebih dahulu gitu ya. Kalau misal regangan ini mencapai batas regangan maksimumnya batuan, dia akan mulai terdeformasi sampai dia akan failure gitu ya, atau runtuh atau hancur. Oke? Nah, mekanika tolong diingat di khusus mekanika batuan, kata kuncinya cuma aksi, reaksi dan gaya gitu ya. Oke? Nah, kalau batuan banyak sekali gitu ya. Kalian sudah kenal gitu ya, kalau batuan itu kumpulan dari beberapa mineral gitu ya. Merupakan zat padat dan memiliki susunan kristal gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau saya nggak terlalu ini ya, batuan ini pasti dia batuan zat padat gitu ya. Kalau saya ingatnya dia adalah batuan zat padat dan kumpulan dari beberapa mineral, dah cukup gitu ya. Kalau kita ingat pengertian itu sampai ke ujungnya ingat gitu ya. Tetapi jangan sampai hilang dari kata kuncinya batuan itu apa gitu ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan terkait definisi batuan dan definisi mekanika tadi? Kalau nggak ada, ini ya, contohnya batuan dan soil itu berbeda, gitu ya. Kalian tahu nggak kalau misalnya tanah itu sumbernya dari mana? Asalnya dari mana? Ada yang tahu nggak? Asal tanah itu dari mana? Ada yang tahu? Tommy, silakan. Izin menjawab Pak, setahu saya kalau tanah itu berasal dari batuan ataupun
bahan-bahan organik yang mengalami pelapukan, Pak. Oke ya. Jadi memang dia dari awal dari batuan yang melapuk ya, mau dia organik non organik ya. Ketika dia melapuk ya, sempurna dia akan menjadi soil ya. Ada juga batuan yang melapuk tapi nggak sempurna jadi soil gitu ya. Nah ini contohnya nih ya. Yang sebelah kiri ini soil gitu ya, atau tanah. Material yang paling sempurna melapuk itu tanah ya. Ini juga material yang fresh, terkena air dia melapuk ya. 1, 2, 3 ini batuannya sama. Tapi kalian bisa secara fisik dia akan berbeda gitu ya. Yang paling kuat ini sebelah kanan ya. Seterusnya sebelah kiri dan paling lemah batuan sebelah kiri ini ya. Ini jangan dibilang batuan, soil berbeda ya. Tanah dengan batuan itu berbeda ya. Nanti ada juga batuan yang soft atau disebutnya soft rock ya. Kalau ini kan hard rock gitu ya, keras batuannya. Soft rock itu seperti apa? Kalian pernah dengar mungkin ada sill clay gitu ya, atau sill stone atau clay stone. Itu disebut dengan soft rock, batuan yang lunak gitu ya. Nah, itu sering ditemukan di tambang gitu ya, yang menjadi masalah atau menjadi musuh seorang geotek engineer. Karena bisa menyebabkan kelongsoran ya, baik itu lereng atau jalan gitu ya. Itu sangat bukan ditakuti ya, sangat menjadi PR gitu ya bagi geotek engineer, bagaimana merekayasa lereng tersebut agar aman. Oke, nah kita lanjut. Nah nanti batuan-batuan itu gitu ya, menjadi atau sebagai material rekayasa. Jadi sebenarnya kita merekayasa batuan itu untuk dia menjadi lereng, untuk dia menjadi terowongan ya, yang aman secara teknis dan memenuhi syarat peraturan yang berlaku gitu ya. Itu yang kita rekayasa. Jadi dalam mekanika batuan ya, dengan memahami sifat fisik, sifat mekanik gitu ya, mau di lab dan identifikasi di lapangan, tujuannya untuk merekayasa batuan itu gitu ya. Karena kita mengganggu batuan itu sehingga batuan itu dalam kondisi tidak seimbang lagi ya. Nah, bagaimana merekayasanya? Seolah-olah kita tidak mengganggu gitu ya. Kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, dia menjadi lereng atau menjadi terowongan, tetapi tidak mengubah kondisi in situnya atau kondisi setimbangnya. Kondisi setimbangnya apa? Aman, ya. Stabil, itu aja. Oke. Jadi terowongan yang batuan yang awalnya masif, kompak, kita bolongin gitu ya, kita buat terowongan, sehingga akan ada potensi runtuh, kita buat perkuatan. Kita topang dengan baja, kita lapisi dengan semen gitu ya. Nah itu contoh-contoh kegiatan merekayasa batuan gitu ya. Oke, baik, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya? Ya, silakan kalian baca gitu ya. Nah, perlu kalian ingat gitu ya, dalam merekayasa batuan ya, menurut Hudson dan Harrison itu kalian harus mengaplikasikan ya, ada 2 hal ketika kalian menjadi seorang engineer gitu ya. Itu ada art dan ada science. Ada seni dan ada science. Yang kalian dapatkan sekarang itu science gitu ya. Nah, seninya kapan gitu ya? Ketika kalian memiliki pengalaman, ketika kalian banyak mengumpulkan kegiatan-kegiatan lapangan ya. Nanti kalian akan paham bahwa sains itu nggak cukup ya ketika melakukan rekayasa, tetapi ada seninya gitu ya. Nah, seni dalam mekanika batuan ini saya akan coba tunjukkan kalian ketika kita ke lapangan embung E gitu ya. Bagaimana nanti teori itu memang nggak cukup gitu ya. Ada hal-hal yang perlu dilengkapi agar nanti gitu ya rekayasa material atau batuan ini berhasil. Begitu ya. Nah, baik, kita coba lagi memahami batuan gitu ya. Ada yang bisa nggak kira-kira gambar sebelah kiri ini tebingnya berapa derajat? Ada yang tahu nggak? Perkirakan saja berapa derajat kemiringan tebing ini.
Ya, silakan. Muhammad Al-Fayed. Baik Pak, izin menjawab Pak. Kalau dilihat dari gambar, ini 90 derajat Pak. 90 derajat ya. Mendekati 90 derajat gitu ya. Tapi lihat apakah ada runtuh? Nggak ada gitu ya. Batuannya apakah dia totally massive? Enggak juga, dia ngebloki. Banyak sekali crack-crack gitu. Tapi dia bertahan gitu ya. Artinya apa? Batuan yang memang sifatnya udah ngebloki, banyak crack, tapi dia interlocking ya satu sama lain. Nah, ini dasar-dasar geologi semua ya. Interlocking gitu ya. Totally massive gitu ya. Itu belum tentu longsor gitu ya. Nah, di mekanika batuan gitu ya, kelongsoran ini nanti kita pelajari banyak sekali jenis-jenis longsoran ya. Kalau di batuan yang lunak, biasanya longsoran busur. Kalau batuan keras seperti ini, dia longsorannya bisa bidang, bisa baji, atau bisa nanti rockfall, batuannya runtuh begitu ya. Nah, kita perlu pelajari gitu ya, jangan sampai nanti merekayasa batuan ini kita salah menafsirkan jenis longsorannya gitu ya. Oh, batuan ini nanti longsorannya busur deh gitu ya, kira-kira. Nah, mungkin kalau kalian nanti belum belajar mekanika batuan, silakan saja gitu ya. Tapi kalau sudah mekanika batuan, nanti ada materi khusus jenis-jenis longsoran itu seperti apa gitu ya. Oke? Nah, di sini juga gitu ya, bahwa ketika kita dihadapkan kondisi batuan seperti ini ya, artinya kita sudah bisa mendapatkannya secara visual yang kita dapatkan ketika menemui outcrop gitu ya. Kita menemukannya ketika di tebing kan gitu ya. Tetapi jangan harapkan semua kondisi seperti itu ya. Di tambang itu nanti atau calon area tambang itu bisa saja datar gitu ya, tidak ada tebing sama sekali, tidak ada sungai gitu ya. Nah, apa yang kita perlu lakukan yaitu bor geoteknik. Nah, bor geoteknik ini mirip-mirip dengan bor eksplorasi, tetapi nanti bornya lebih besar gitu ya daripada bor eksplorasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan inti core, ya, inti batuan ya. Di sini gitu ya, batuan-batuan ini disebut dengan inti core. Boxnya disebut dengan core box gitu ya. Oke, atau bahasa Inggris fullnya itu core rock, inti batuan itu core rocks gitu ya. Kalau dia core box itu boxnya gitu ya. Nah, apa bedanya dengan sampel gitu ya? Saya balik dulu ke atas sedikit gitu ya. Ya. Sampel itu bagian dari core rocks atau inti batuan. Nah, inti batuan ini misalnya panjangnya ini 1,5 sampai 2 meter ya. Nanti di salah satu bagian dari core rocks ini diambil untuk dikirim ke lab gitu ya. Nah, ini diganti dengan kayu ya. Ini menandakan bahwa core rocks ini atau inti batuan ini dijadikan sampel untuk diuji di lab gitu ya. Nah, itu ya bedanya inti batuan dengan sampel gitu ya. Jangan disamakan lagi. Nah, sekarang definisi mekanika batuan. Ini secara teoritis banget nih, silakan kalian baca ya. Menurut US National Committee on Rock Mechanics gitu ya. Ini menurut peneliti Talobre, itu bapaknya mekanika batuan gitu ya. Tetapi perlu kalian ingat yang menurut Talobre ini bahwa mekanika batuan itu pasti menggabungkan teori, pengalaman, kegiatan lab, dan pengujian in situ di lapangan gitu ya. Untuk merekayasa tadi gitu ya. Nah, ini ya menurut Talobre gitu ya. Ya, nanti ada Hudson dan Harrison gitu ya. Masih banyak sekali ya untuk menjelaskan bagaimana arti dari mekanika batuan. Kalau saya di mata kuliah saya membuat sendiri tadi ya. Bagaimana mekanika batuan itu ya. Kalau saya tadi ya mirip-mirip Talobre ini gitu ya. Saya ada mempelajari sifat fisik, mempelajari sifat mekanik, itu baik di uji lab gitu ya atau nanti di lapangan ya, untuk mengetahui perilakunya dalam merekayasa batuan menjadi lereng atau terowongan. Nah, begitu ya. Oke, ya mirip-mirip dengan Talobre ya, karena saya memang mengarah ke Talobre ini gitu ya, untuk memahami mekanika batuan. Begitu juga nanti kalian gitu ya. Kalau kalian nanti mau paham tentang sesuatu bidang ilmu, kalian harus memegang dulu tuh siapa yang harus saya sebagai acuan gitu ya. Kalau enggak nanti kalian tidak ada pegangan gitu ya.
bisa kemana-mana, nggak fokus nanti. Nah, satu lagi gitu ya, selain itu aplikasi mekanika batuan ini apa gitu ya? Saya contohkan ada namanya investigasi geoteknik. Jadi dalam mekanika batuan, investasi geoteknik ini salah satu aplikasi yang untuk mengetahui kondisi awal batuan tersebut. Yang dilakukan sebelum pengeboran geoteknik dilakukan. Yang dilakukan sebelum uji lab dilakukan. Nah, itu investasi geoteknik gitu ya. Aplikasinya di sana gitu ya. Untuk apa gitu ya? Untuk mengetahui lingkungan secara alamiah batuan tersebut gitu ya. Nah, apa saja? Mulai dari investigasi kondisi rekahan ya. Ini contohnya ya, batuan yang nggak ada rekahan atau total massive ini ya. Atau banyak sekali yang kanan ya, paling bawah ini itu crack ya, banyak sekali gitu ya. Mana yang lebih mudah merekayasanya? Pasti yang ini ya. Yang tidak banyak crack gitu ya. Itu akan sangat mudah direkayasa. Tidak banyak menggunakan atau tidak menghabiskan duit gitu ya. Untuk terowongannya aman. Nah, itu ya. Jadi kalau investigasi salah satunya untuk mengetahui kondisi crack, kondisi struktur gitu ya. Oke. Nah, nanti ada juga yang lain gitu ya. Kondisi geoteknik ini gitu ya, untuk memahami faktor-faktor geologi yang lainnya gitu ya. Bagaimana bebannya gitu ya, jenis strukturnya gitu ya. Itu bisa kalian investigasi di awal gitu ya. Nah, terus silakan kalau ada yang tanyakan. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Enggak, Pak, Nah, maaf, terpencet saya, Pak. Oke. Di investigasi geoteknik juga ya, kita juga memperkirakan bagaimana sifat dari batuan itu ya. Dia ductile atau brittle. Ada yang tahu nggak apa bedanya ductile dengan brittle? Silakan angkat tangan yang tahu ya. Kalau saya mudah mengingat ya tadi ya, siapa saja yang pernah menjawab ya, Panji, Tommy, Sofia, Muhammad Alfayat, Jason gitu ya, yang pernah gitu ya menjawab. Silakan Hafiza Ramadhani. Baik Pak, seingat saya kalau brittle itu batuannya dia mudah rapuh dan ductile itu dia elastisnya lebih kuat dibanding brittle. Berarti brittle rapuh, kata kuncinya ductile elastis gitu ya. Iya Pak. Oke. Ada lagi? Tadi siapa sebelum Raihan ada sih. Oke. Silakan Raihan dulu. Raihan Faral. Apa bedanya ductile dan brittle? Ini Pak, tadi mungkin jawaban saya seperti itu sih Pak, sama seperti yang video tadi Pak. Oke. Jadi gini ya, brittle itu belum tentu rapuh, tapi getas gitu ya. Getas itu berbeda dengan rapuh ya. Ductile itu boleh kalian bilang elastis gitu ya. Tetapi untuk biar mudah mengingat, saya analogikan dia dengan makanan saja ya. Brittle itu seperti kerupuk gitu ya. Ductile itu seperti dodol. Jadi apa itu brittle gitu ya? Yaitu batuan yang sangat kecil gitu ya. Bisa menerima regangan ketika mendapat tegangan. Nah itu ya. Jadi brittle itu dia sangat kecil toleransi ya, sangat kecil untuk bisa menerima regangan ketika mendapatkan tegangan. Jadi regangannya kecil sekali dia akan hancur tuh. Tapi belum tentu di tegangan yang kecil gitu ya. Dia bisa tegangannya besar sekali gitu ya. Tapi tidak cukup untuk terjadi regangan. Nah, itu getas tuh. Coba kalian bayangkan kerupuk gitu ya. Kalian kerupuk itu belum tentu lembut semua ya. Tapi ketika kalian gigit sekali gitu ya, dia akan hancur. Nah, itu ya. Sedangkan dodol gitu ya, dia bisa menerima regangan yang cukup besar gitu ya, ketika mendapatkan tegangan sampai dia failure gitu ya. Bedanya apa sebenarnya di sini?
yaitu waktu regangan, ya. Waktu regangan ductile, jenis batuan ductile gitu ya, itu akan lebih lama dibandingkan dengan brittle. Tetapi jangan diartikan batuan ductile lebih kuat, bukan seperti itu gitu ya. Ya. Waktu regangannya yang berbeda gitu ya. Ductile lebih lama gitu ya daripada brittle. Oke? Nah, ini contohnya ya. Ada batuan sedimen ya, batu gamping, kapur dan garam. Menunjukkan bahwa dia lebih ductile dibandingkan batuan beku basal gitu. Batuan beku itu dia lebih kuat secara kuat tekan gitu ya, atau ditekan. Tetapi ketika mencapai maksimumnya gitu ya, atau tekanan maksimumnya, dia akan langsung pecah ya. Tidak sempat ya, bukan tidak sempat ya, sedikit waktunya terjadi regangan ya. Ini kan regangan ya, di simbol regangan ya, di sumbu X-nya ini ya. Kalau sumbu Y-nya ini tegangan ya. Regangan sedikit sekali dia akan langsung ke bawah. Itu artinya menandakan failure gitu ya. Beda dengan batuan gamping ya. Dia terjadi regangan cukup panjang gitu ya. Dan failure. Begitu juga yang lain. Batu garam misalnya. Batu garam lebih lama lagi gitu ya untuk terjadi regangan gitu ya. Oke. Nah, kalau dibandingkan ini mana gitu ya. Batu brittle yang biasanya itu lebih kuat ya. Nah, karena apa? Kalau kita sudah tahu mana yang lebih kuat, batuan beku dengan batuan sedimen. Pasti batuan beku, gitu ya. Nah, dengan kita memahami sifat ini brittle atau ductile ya, kita akan tahu gitu ya seberapa lama regangan itu terjadi ketika batuan itu kita gali, kita bongkar gitu ya. Nah, untuk apa waktu regangan ini kita ketahui agar kita tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasang support, untuk memasang kekuatan gitu ya. Nah, memasang support atau perkuatan ini bagian dari rekayasa material atau rekayasa batuan. Nah, itu ya hubungannya ke sana. Nah, saya lanjut ya. Oke. Nah, ini contohnya ya, bidang discontinue tadi gitu ya. Struktur batuan ya, bagaimana kita memahami kehadiran crack di masa batuan itu ya. Oke. Nah, selain itu nanti ada juga, ini masih bidang discontinue gitu ya. Ada kondisi air nanti ya. Nah, ini lagi tegang in situ gitu ya. Oke. Ini kalian bisa baca ya. Nah, nanti ada juga kondisi air, fluida pori dan aliran air gitu ya. Yang sangat kita takutkan ya, makanya perlu diinvestigasi ya. Beda itu ya, batuan andesit misalnya banyak air dan nggak ada air gitu ya. Apalagi dia soft rock ya, mengandung banyak air, nah itu bahaya sekali gitu ya. Nah, kita harus investigasi gitu ya, bagaimana kondisi masa batuan kita. Oke. Nah, ini tentang aplikasinya gitu ya, bagaimana membuat jenjang gitu ya di tambang gitu ya, agar lerengnya lebih aman ya. Nah, untuk membuat jenjang ini lebih aman, kita membutuhkan sampel gitu ya. Ini contohnya bongkahan batuan yang sudah di-coring ya. Nah, hasil coringnya akan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini sampel yang akan diuji gitu ya. Nah, dengan bantuan software ya, aplikasi mekanika batuan ini akan sangat terbantu gitu. Ini contohnya software ada Rockdata ya. Apa nih Rockdata? Rockdata adalah software yang membantu kita untuk mengetahui nilai-nilai masa batuan itu. Secara tidak langsung, software yang akan membantu kita untuk mengolah data-data di lapangan untuk mengetahui kekuatan masa batuan, gitu ya. Nah, itu Rockdata, gitu ya. Nah, kekuatan masa batuan itu kita nanti bisa inputkan dia ke dalam slide. Ini contohnya slide ya. Oke. Nah, slide kita gunakan ya untuk pemodelan ya dengan tadi data-data hasil dari Rockdata untuk mengetahui kestabilan lereng. Jadi kalau slide ini khusus untuk kestabilan lereng gitu. Ada PRES2 ya, data-data tadi digunakan sebagai input data untuk mendapatkan kestabilan terowongan gitu ya. Ada PRES2 ya.
Oke. Atau nanti di mekanika batuan untuk memodelkan litologi, untuk memodelkan lereng atau untuk memodelkan pit gitu ya. Itu juga kita bisa menggunakan surpak gitu ya. Itu bisa gitu ya. Oke, banyak sekali gitu ya. Sekarang bidang ilmu geotek gitu ya, itu sangat diperlukan di tambang-tambang besar ya. Apalagi seperti PT-FI ya, Freeport Indonesia ya, yang sekarang full underground gitu ya, artinya tantangan geotekniknya lebih besar gitu ya. Nanti ada juga yang di Banyuwangi ya, BSI, grup dari Merdeka Copper Gold ya, itu Freeport kedua gitu ya, calon Freeport kedua ya. Ada nanti di Batubara juga seperti Adaro dan BTBA gitu ya. Bagaimana mereka membuat jenjang-jenjang gitu ya, dengan memahami ya mekanika batuan itu ya. Oke. Nah, ini contoh terowongan ya di Kapuas Primakol gitu ya. Bagaimana terowongan sebesar ini itu tidak memerlukan support ya, tapi tetap aman gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya, kalau salah perhitungan di roofnya atau di atapnya itu runtuh gitu ya, sehingga merugikan ya. Setidaknya kalau seperti ini bukan korban jiwa ya, tapi merugikan ya, kerusakan alat ya. Secara ekonomi dia rugi gitu ya. Oke. Nah, ini ada juga nanti terowongan yang sifatnya bukan tambang, tapi biasanya dia sipil gitu ya. Terowongan sipil ini itu digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Beda dengan terowongan tambang ya. Kalau terowongan tambang itu kepentingannya untuk para engineer agar untuk bisa berproduksi gitu ya. Kalau terowongan sipil bukan untuk produksi, tetapi untuk kegiatan sehari-hari masyarakat gitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pengantar di minggu pertama ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya absen dulu ya. Yang kelas RC, kelas RB dulu ya. Ini ada 6 orang. Michael? Ada Michael? Ada Nigel? Muhammad Fari? Hadir, Pak. Muhammad Fari Fanani? Iya, hadir, Pak. Oh itu ya. Satu device dengan Panji ya? Enggak. Beda ya? Imam Santoso? Ada? Ya, ada ya. Nicholas Vito? Enggak ada. Khalid? Khalid Raja? Enggak ada ya. Berarti benar enggak hadir. 5 orang yang enggak hadir. Sekarang kelas RC. Kita lihat ya RC. Sama ya 52 orang ya. Ada 6 orang. Argon. Ada Argon? Muhammad Danu? Nggak ada. Hadir, Pak. Ya, minggu depan saya nggak mau lagi ya manual ini ya. Kalian harus bisa pakai barcode. Nathanael. Nathanael Hadir, Situmorang. Pak. Hadir, Pak. Rafael Maruli. Nggak ada. Jerry Guardiola. Ada Jerry? Ada Christian Naibahu? Nggak ada. Baik ya. Baik, sembari sebelum saya tutup ya, saya ingatkan gitu ya, kalian ya, ketua kelas sudah saya jelaskan tadi, dan juga tolong nanti dikoordinir ya, ketua kelas, untuk agar
membuat kelompok kecil ya. Ingat 5 kelompok satu kelas ya, dibagi rata. Kalau tadi 5 ada 8, berarti ada yang 12, ada yang 11 tuh gitu ya. Tolong dibagi rata gitu ya. Berarti ada 2 kelompok 11 orang, 3 kelompok 12 orang gitu ya. Oke? Tapi jangan juga nanti ada yang 13, ada yang 10, nggak boleh kayak gitu ya. Artinya maksimalnya 12 dan 11 gitu ya. Baik, tapi jangan nanti 12 semua, nanti satu ini yang 9 orang ya. Jangan seperti itu juga ya, nggak boleh ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri kuliah ini? Silakan Panji. Izin bertanya Pak untuk terkait pengiriman tanda tangan ke Bapak itu malam ini atau besok ya Pak? Dan juga formatnya PDF atau foto Pak? Foto saja gitu ya. Nggak usah ini, nggak usah PDF. Foto ya. Berarti setelah kelas ini Pak langsung kirim ke Bapak? Ya, boleh. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada ya, saya ucapkan terima kasih ya atas kehadiran secara virtual di minggu pertama ya. Semoga di minggu kedua dan selanjutnya kita bisa luring gitu ya. Dan itu harapan saya juga gitu ya. Harapan betul-betul ya. Saya bukan nggak terbiasa ya, agak kayak gimana ya kalau ngajar luring, ngajar daring gitu ya, agak kurang gitu ya. Interaksinya kurang sekali gitu. Oke? Baik, saya cukupkan untuk materi minggu pertama ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.